SMK Teknologi Informasi Bali Global Jimbaran yang berdiri pada 25 November 2015 selama ini dikenal dengan reputasi sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas. Sekolah ini beralamat di Jalan Raya Kampus Udayana nomor 20, Jimbaran, Badung, Bali, dan telah terakreditasi B. SMK TI Bali Global Jimbaran merupakan sekolah unggulan di Indonesia yang terus-menerus menyelaraskan program pendidikannya dengan dunia usaha dan dunia industri serta lingkungan pendukung lainnya, sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten serta berwawasan global. Misi sekolah ini antara lain adalah menjadi sekolah yang patut dibanggakan serta menjadi idaman para lulusan SLTP dan MTS di Kabupaten Bandung khususnya dan Provinsi Bali umumnya, serta mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan lainnya yang mendukung terjadinya lulusan yang berkualitas. Dan untuk siswa-siswa yang merupakan lulusan SLTP atau MTS di wilayah Badung khususnya atau Provinsi Bali pada umumnya, tidak perlu ragu memilih SMK TI Bali Global Jimbaran jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan menimba ilmu ke sekolah pilihan berkualitas prima. Hal ini dikarenakan SMK TI Bali Global Jimbaran mempunyai beberapa pilihan bidang keahlian dan kompetensi keahlian yang meliputi rekayasa perangkat lunak, multimedia, teknik komputer, dan jaringan akuntansi, keuangan lembaga, dan perhotelan. Baik, pagi hari ini saya Elsie sudah berada di SMK TI Bali Global Jimbaran dan sudah bersama dengan kepala sekolah tercinta dari sekolah ini yang sangat muda ternyata dan juga siap untuk kita gali lebih dalam tentang sekolah ini yang luar biasa dan lulusannya juga banyak sekali terpakai di banyak perusahaan-perusahaan ternama. Baik, begitu kita langsung ngobrol saja dengan Bapak yang sudah siap di sebelah saya ini untuk ngobrol-ngobrol. Selamat pagi, Pak. Semangat pagi. Semangat pagi kalau Taiko Bang ya. Ya, jadi kalau kita punya tagline itu semangat pagi. Semangat pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Tetap semangat pagi. Wah, ini auranya nih positif vibe sekali. Bapak boleh perkenalan dulu Bapak dengan nama siapa lalu jabatan? Baik, terima kasih Elsa. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwan Grina Riana. Saya adalah kepala di SMK TI Bali Global Jimbaran. Kebetulan saya mulai di sini dari tahun 2020 di bulan Maret, bulan Maret tahun lalu seperti itu. Dan memang untuk sekolahnya sendiri Pak ya, ini sebetulnya sudah berada berapa lama di Jimbaran ini untuk yang ini ya fokusnya? Kalau untuk SMK TI sendiri sebenarnya kita berdiri tahun 2015. 2015, baik. 2015 kami membuka di Jimbaran dan ini daerah pariwisata yang kami kembangkan. Baik. Seperti itu ya, dan kurang lebih memang murid-muridnya itu sudah tiap tahunnya itu sudah full dan diminati sangat banyak ya oleh para siswa-siswa yang dari Bali maupun dari luar Bali ya Pak ya. Benar sekali karena tahun lalu pun siswa kami itu ada yang dari Jakarta dan Medan. Nah itu untuk presentasinya sendiri Pak, yang dari luar dan dari Bali sendiri? Saat pandemi sebenarnya kalau dari presentasi itu kami 60-40. 60-40, oke baik. 60-nya memang asli Bali, 40-nya adalah memang dari luar Bali juga. Dari luar Bali juga, dan mereka sudah tahu ya akan sekolah luar biasa ini. Baik. Nah, untuk kehebatannya atau kelebihannya nih, kenapa para siswa harus sekolah di sini? Karena kan kita persaingan sangat kompetitif juga ya Pak ya. Jadi apa salah satu alasan murid harus sekali untuk bersekolah di sini di SMK TI Bali Global? Jadi begini, dari nama TI Global, kami memang fokusnya di teknologi. Betul. Namun dengan perkembangan zaman, apalagi kami berada di Jimbaran, kami membuka dua kompetensi keahlian yang berbeda dengan teknologi informasi. Yang pertama ada akuntansi, yang kedua ada pariwisata. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa pikirnya kenapa? Yang pertama, pariwisata di Bali itu masih berjalan. Meskipun dianggap pandemi apapun, mereka akan terjalan karena hotel
pelaku wisata sangat banyak sekali. Lalu akuntansi, kita tahu bahwa hampir sebagian besar perusahaan itu mungkin laporan keuangannya kita bisa bantu di anak-anak kita. Iya. Mungkin kalau kita tahu bahwa lulusan kita bisa membantu laporan keuangan atau bahkan neraca, saldo, itu kan sebenarnya menjadi hal yang sangat luar biasa. Iya. Anak-anak yang sekolah di sini dengan kompetensi karena IT, kita juga kenalkan di pariwisata. Wow. Karena kedepannya luas ya. biar mereka berbicara bahwa gimana sih cara ngembangin Bali betul. ini secara umum. Bahkan memang Bali sudah dikenal, orang datang langsung. Pandemi orang nggak datang. Bagaimana caranya biar Bali tetap bisa eksis? Anak IT inilah yang menjadi pilihan dengan mereka memiliki ilmu akuntansi juga, dan juga di pariwisata juga begitu. Dan kita ajarkan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan IT, salah satunya mungkin website. Betul, karena sekarang ini semuanya beralih ke digital. Copywriting, betul. Lalu CEO, semuanya kan ada. Betul. Tanpa coding pun kita bisa belajar. Iya. Tujuannya adalah ini maksudnya ngapain gitu kan. Kalau misalkan saya akuntansi aja nggak bisa seperti itu sekarang. Harus bisa IT juga. Iya. Itu sudah menjadi dasar ya sekarang ya. Dan begitu juga di SMK tadi Global Jimarang ini ya sudah menjadi dasar, dan satu kesatuan kalau misalnya kita mau milih akuntansi pun akan diajarkan soal IT. Benar. Luar biasa. Untuk jarak tempuh siswa-siswa di sini itu 3 tahun, apa ada yang lebih cepat dari itu jika misalnya memang siswanya berprestasi? Untuk masa studi mereka memang itu maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Karena kalau dilihat dari peraturan pemerintah bahwa untuk SMK yang 3 tahun kan sebenarnya SMK itu 2, 3 sama 4 tahun. Betul. Nah, misalnya percepatan karena dia sangat pintar gitu. Ya, kalau kami sih belum, karena bagi kami 3 tahun itu sebenarnya kurang sebenarnya. Kenapa? Karena mereka belum banyak belajar ilmu, apalagi kalau kita tahu di kelas 11, kelas 2, mereka harus praktik. Nah, praktik kita kan cuma 6 bulan nih. Betul. Jadi harusnya kalau anak SMK itu bisa setahun. Setahun lebih maksimal, lebih optimal ya. Lebih optimal. Baik, betul. Mereka dapat problem solvingnya lebih banyak. Betul sih. Karena kan menemukan permasalahan yang langsung live ya. Iya, langsung. Iya. Sebenarnya kenapa kalau 3 tahun itu maksimal? Kalau ada misalkan yang lebih pintar, kami terarahkan bahwa kalau kamu lebih pintar, coba deh kamu bisa magang tempat lain dengan waktu yang berbeda. Artinya problem solvingnya lebih banyak. Dengan tantangan yang lebih lagi ya. Lebih diarahkan ke tempat PKL-nya mereka yang lebih menantang gitu ya. Benar. Iya, betul Pak. Tapi untuk pekerjaan sendiri nih, anak-anak ini yang sudah PKL dan dianggap sudah bagus ya, dan tiba-tiba perusahaan tersebut ingin menarik nanti mereka ketika sudah lulus, itu possible, bisa? Sangat bisa ya. Karena bagi kami begini, siswa kami setelah lulus kan dibekali hanya ijazah saja. Baik. Yang pertama mereka punya sertifikat prakrip. Setiap kita menempatkan siswa di tempat prakrip, mereka akan dapat sertifikat di sana. Baik. Kalau sudah dapat sertifikat, berarti intinya mereka diakui bahwa mereka bisa menjalankan sesuatu dengan ada nilai. Betul. Yang berikutnya sebelum mereka lulus, mereka ada namanya ujian kompetensi keahlian. Baik. Di sana kamu bisa lihat mereka itu mampu nggak untuk menyelesaikan sebuah proyek. Saya rasa para perusahaan yang menerima mereka sebenarnya tidak boleh ragu dengan SMK. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi sendiri dengan adanya khusus bagian vokasi gitu. Berarti fokus sekali Pak Jokowi dengan yang namanya anak SMK. Dan saya rasa perusahaan itu janganlah melihat S1 bagus, S2 bagus, tapi kalau anak SMK itu mereka bisa berada pada jenjang teknisnya yang luar biasa. Betul, sudah siap kerja malah justru, betul, sudah tahu medan. Saya sendiri contohnya, saya orang anak SMA gitu. Betul. Bukan berarti anak SMA nggak kalah gaul ya sama anak SMK, tapi susah gitu, karena skill saya belum dapat. Skillmu apa? Saya nunjukin ijazah, mereka bilangnya enggak ini. Saya mau kompetensimu apa? Di sanalah dilihat SMK itu menjadi salah satu pilihan utama. Betul. Jadi favorit karena mereka sudah dibekali ilmu yang luar biasa ya. Benar sekali. Mau melanjutkan bisa ya Pak ya, sudah dasar-dasarnya sudah matang gitu, fondasinya. Kalau ke lebih bagus lagi kalau ke universitas, kalau tidak pun sudah siap bekerja ya. Bahkan kalau saya lihat dari computing kurikula yang ada di kampus, kalau anak IT itu mereka 4 semester itu udah bisa lanjut dengan baik. Karena mata kuliahnya itu mereka sudah dapatkan di SMK.
Wah, itu luar biasa. Seperti Yang itu. lainnya baru belajar, saya sudah bisa Nggak nih. bisa ya, tinggal persaingan sama problem solvingnya aja. Betul. Nah, untuk yang lain-lain nih, kalau misalnya perusahaannya tidak tertarik untuk menarik siswa ini, nah, apakah dari sekolah sendiri akan menyalurkan ke beberapa tempat pekerjaan? Ya, untuk kami sebenarnya kami sudah ada pelayanan Ya. di Humas sebenarnya. Oke, baik. Jadi ada info-info lowongan kerja kami infokan. Langsung ya. Dan kami sebenarnya di awal tahun ini, di tahun ini kami mengadakan bincang karir namanya, Mbak. Bincang karir. Bincang karir ini Ya. kami undang beberapa narasumber di bidang masing-masing untuk berbicara. Oke. Artinya apa sih yang mereka akan temui di dunia kerja? Iya. Apakah hanya matematika? Iya. Apakah hanya bahasa Indonesia yang menghitung? Apa hal lain? Iya. Bagi contoh begini, kalau di sekolah guru memberikan proyek mereka kerjakan selesai. Betul. Sebenarnya kan bukan itu masalahnya. Iya. Mereka mengerjakan selesai. Tapi bagaimana kalau ada revisi? Dan kalau ada nggak cocok, Iya. H-1 diminta berubah. Betul. Renderingnya lagi kan stresnya Iya. Nah, kan kami juga ada yang namanya bagaimana cara mengelola stres anak-anak itu. Betul, karena mereka nanti akan di bawah tekanan juga ketika Sangat PKL di ya. bawah tekanan. Iya. Jadi kata senyum yang biasanya mereka lontarkan setiap pagi kalau SMA, Iya. tapi kalau kerja mungkin menurun. Nah, mental ini yang mungkin kita perlu bina lagi. Bina lagi dan diberikan edukasi supaya nggak kaget juga ya Pak ya. Dan sekolah kami juga di berikutnya ini sudah berjalan bahwa setiap mereka belajar, mereka akan diberikan video. Videonya gini, Mbak. Satu, belajar ngantri. Oke. Dua, belajar menerima diri. Oke. Gimana caranya biar kayak Betul. secure. Yes. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun lagu Muni. Kenapa? Dari mereka bernyanyi, Betul. tapi mereka dapat video itu, mereka sudah mengedukasi dari mereka bahwa mereka itu berguna, Kak. Nah, Iya. maka pada kita mereka ikut pelajaran. Oke, baik. Seperti itu yang Iya, kami iya, tawarkan di sini. Artinya kami sebenarnya tidak, memang skill utama, Iya. prestasi juga iya. Tapi psikis anak-anak kan paling utama. Betul ya. Bagi kita seperti itu sekolah. Iya. Biar mereka juga enjoy tetap menjalaninya ya. Ya, Terus nggak ada beban yang wow, luar biasa. Dan untuk beasiswa nih yang saya tahu memang banyak sekali ya. SMA Tari Global ini menerima murid-murid berprestasi dengan beasiswa. Ya. Nah, bagaimana itu untuk beasiswa sendiri? Apakah pemberian beasiswa itu terjadi untuk anak-anak yang berprestasi saja atau memang yang mempunyai keahlian misalnya? Untuk beasiswa sebenarnya kami ada 2 beasiswa. Ya. Yang pertama beasiswa pemerintah, Baik. yang kedua ada beasiswa dari yayasan. Oke. Beasiswa juga yayasan ada 2 juga yang sudah masuk ataupun yang akan masuk. Baik. Yang belum masuk ini kami berikan beasiswa untuk mungkin yang prestasinya juara, mungkin ada tingkat nasional, provinsi ataupun kota. Lalu yang juara per kelas, juara umum, Iya. kami juga berikan. Nah, sekarang kami punya beasiswa khusus adalah bagi yang berada di daerah Kuta Selatan, Kuta, Jimbaran, semuanya ini kami berikan potongan harga. Oke, baik. Ya, kenapa? Karena kami yakin bahwa anak-anak SMP itu orang tuanya terutama kan banyak yang terdampak. Betul. Setidaknya sekolah juga menjawab tantangan itu dengan memberikan beasiswa. Iya. Beasiswa kami tawarkan adalah 1 juta. Oke, Di baik. luar itu ada beasiswa-beasiswa lain. Jika mereka ada prestasi yang lain, Iya. kami berikan juga. Tujuannya adalah anak-anak itu jangan sampai putus sekolah. Betul. Ya. Untuk biaya kita akan bisa bicarakan nanti. Iya. Tapi kalau putus sekolah itu kan psikis anak-anak, kembali saya katakan yang terjadi, psikis anak-anak itu sangat terganggu. Kita juga orang tua kan menjaga itu, Betul. nanti setelah mereka sudah bisa bekerja, oke kita lepaskan. Tapi selama mereka menuntut sekolah, ya kita di sana patut menjaga. Betul. Syarat-syaratnya itu apa saja nih? Ada nilai minimal? Ya, kalau misalkan untuk nilai, kami sebenarnya melihatnya tidak terlalu banyak nilai. Ya. Oke, baik. Daerah, kayak zonasi. Oh, zonasi. Iya. Zonasi, dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa kepala lingkungan. Mereka yang baik. lebih tahu pemetaan dari anak-anak. Iya. Ini kurang mampu, Iya, nah, betul. mereka pengen sekolah sini. Nah, mereka yang akan berikan info ke kita. Datanya. Nanti mereka dapat surat keterangan dari Kaling, nanti diserahkan ke tim kami proses yang kami menunggu. Di follow up langsung. Iya. Wah, luar biasa. Ini untuk beasiswa yang ada di sini. Tapi untuk beasiswa yang ke luar negeri apakah ada? Dari Untuk SMK saat Global ini sendiri? Ya. SMKTI sebenarnya ada ininya, informasinya, tapi kami memang belum keluar begitu, belum. Oke, baik. Ya, belum, tapi kami bisa arahkan, kami selalu berikan info bahwa setelah lulus SMK apakah mau keluar negeri gitu. Iya, betul. Boleh,
ada banyak, misalkan kayak Istiqom Bali ya, dalam itu adalah satu grup dengan kami, itu ada ke Jepang dan yang lain-lainnya, jadi mereka bisa masuk ke sana langsung proses itu. Kan anak TI sebenarnya lebih tahu dengan hal itu karena mereka kan satu grup jadinya. Jadi kalau misalkan untuk SMKT sendiri belum, tapi kami mengarahkan kalau mau yang sekolah luar negeri ke Jepang sambil bekerja itu bisa melalui Istiqom Bali. Ya akan dibantu juga. Nah, untuk yang memang sudah menonton dan penasaran dengan semua media sosial dari SMK Bali TI Global Jimbaran sendiri, itu bisa cari tahu informasi semuanya kemana sih Pak? Dan untuk tahun ini apakah sudah telat untuk mendaftar ke sini atau bagaimana? Untuk media sosial kami, sebenarnya kami sudah open media sosial semua. Facebook ada, Instagram juga ada, YouTube juga ada. Dan untuk pendaftaran masih kami buka. Masih dibuka sampai dengan tanggal 15 Juli. Ya, jadi bagi yang mau daftar dari SMP silakan datang. Kalau nggak sempat datang karena PPKM, nanti langsung bisa hubungi di Instagram kami. Instagram di Global Jimbaran. Iya, kan dipermudah seperti online. Kalau mau ketik di Google juga bisa. SMK Jimbaran, keluarnya SMK. Langsung di sana ada link pendaftaran. Seperti itu. Seperti itu akan dipermudah ya. Oke, sepertinya ini sudah sangat lengkap sekali. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan lagi kepada para siswa-siswa SMP yang mungkin masih ragu-ragu, ayo untuk bisa bersekolah di sini juga. Bisa seperti kakak-kakak kelas ini yang saya kenal banyak sekali lulusan sini yang luar biasa ya. Sudah siap sekali untuk kerja. Iya, sudah ada juga. Bahkan yang di YouTuber juga ada. Wow. YouTuber juga ada. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik SMP, dunia kita ini butuh anak-anak teknologi yang luar biasa. Jadi kami SMK TI Jimbaran memberikan fasilitas itu untuk sama-sama kita membangun negara kita. Memang kalau konteks negara agak jauh berbicara ya, tapi mau tidak mau, suka nggak suka, negara butuh kita sebagai ahli teknologi. Saya rasa SMK TI Jimbaran adalah salah satu tempat yang sangat baik yang bisa menjadi pilihan utama untuk adik-adik SMP sekolah di sini. Luar biasa sekali ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bersekolah di sini ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Terima kasih juga, Mbak. Selalu sehat ya. Dan sampai bertemu dengan banyak sekali informasi yang selanjutnya. Terima kasih. Segini dulu ngobrol-ngobrol kami ya. Dan tentunya silakan untuk mengunjungi media sosial dari SMK Bali TI Global Jimbaran untuk info lebih lanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.